Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami dari Primatika Education. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas barisan dan deret aritmetika, maka kali ini kita akan membahas barisan dan deret geometri. Dan inilah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, yuk kita simak dulu ilustrasi berikut ini. Tahukah kalian fakta-fakta unik tentang perkembangbiakan bakteri? Bakteri bereproduksi melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual pada bakteri dilakukan dengan cara pembelahan ganda. Bakteri memiliki kemampuan dalam membelah diri cukup cepat. Bakteri dapat membelah sekali dalam 20 menit, dan sekali membelah dapat menghasilkan 2 sel anakan. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Nah, ini adalah contoh soal tentang perkembangbiakan bakteri. Coba perhatikan. Adakah yang tahu bagaimana penyelesaiannya? Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan barisan dan deret geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Pada barisan geometri, suku pertama dinotasikan dengan A, dan rasio dinotasikan dengan R. Dengan demikian, suku ke N dirumuskan dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Sedangkan deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Dan inilah rumus untuk jumlah n suku pertama barisan geometri, atau dinotasikan dengan Sn. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Paramecium akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 paramecium, berapakah banyaknya paramecium selama 2 jam? Bagaimana penyelesaiannya? Ikuti langkah-langkahnya. Banyaknya paramecium pada pola di atas, mula-mula adalah 30. Atau suku pertamanya adalah 30. Kemudian 15 menit kemudian membelah menjadi 2 kalinya sehingga menjadi 60. Kemudian membelah lagi menjadi 2 kalinya menjadi 120. Barisan tersebut membentuk barisan geometri. Dengan suku pertamanya adalah 30 atau A sama dengan 30. Kemudian rasio atau perbandingan antara dua suku bisa kita peroleh dari suku kedua dibagi suku ke-1 atau U2 dibagi U1, yaitu 60 dibagi 30, sehingga rasionya adalah 2. Kemudian ditanyakan adalah banyaknya paramecium selama 2 jam. 2 jam itu kalau dijadikan menit sama dengan 120 menit. Sedangkan paramecium membelah diri setiap 15 menit. Maka
Banyaknya pembelahan bisa kita dapat dari 120 dibagi 15 menit, sama dengan 8. Artinya, yang diminta adalah banyaknya paramecium selama 2 jam atau setelah membelah selama 8 kali pembelahan. 8 kali pembelahan artinya N sama dengan 9. Maksudnya adalah, pada suku pertama belum terjadi pembelahan. Pada suku kedua terjadi pembelahan 1 kali. Pada suku ketiga terjadi pembelahan 2 kali. Dan seterusnya sehingga pada suku ke-9 terjadi pembelahan sebanyak 8 kali. Maka, jika banyaknya pembelahan sama dengan 8, N-nya adalah 9. Sehingga banyaknya paramecium selama 2 jam atau setelah 8 kali membelah adalah, kita gunakan rumus suku ke N, UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurangi 1. Yang ditanyakan adalah U9, N-nya kita ganti 9, kemudian dimasukkan A-nya 30, kali R-nya kita masukkan 2, pangkat 9 dikurangi 1. Sehingga kalau kita hitung 30 dikali 2 dipangkatkan 8. Hasilnya adalah 7.680. Sehingga banyaknya paramecium selama 2 jam atau setelah membelah sebanyak 8 kali adalah 7.680 paramecium. Ya, demikianlah pembahasan nomor 1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sebuah kawat dipotong menjadi 8 bagian. Panjang setiap bagian membentuk barisan geometri. Kawat terpendek panjangnya adalah 6 cm dan kawat yang paling panjang adalah 768 cm. Tentukan panjang kawat sebelum dipotong. Nah, inilah langkah penyelesaiannya. Diketahui panjang potongan kawat membentuk barisan geometri. Panjang kawat terpendek adalah 6 cm. Itu artinya, suku pertama dari barisan tersebut adalah 6, atau A sama dengan 6. Panjang kawat terpanjang adalah 768 cm. Itu artinya, suku ke N dari barisan itu adalah 768, atau UN sama dengan 768. Kemudian, diketahui bahwa kawat dipotong menjadi 8 bagian, artinya jumlah potongan adalah 8, maka N sama dengan 8. Pada soal ditanyakan panjang kawat sebelum dipotong atau panjang kawat semula. Panjang kawat semula artinya adalah jumlah semua potongan kawat, atau dengan kata lain, jumlah dari semua suku pada barisan itu. Sehingga panjang kawat semula bisa kita katakan atau kita tulis adalah jumlah N suku pertama dari barisan itu atau Sn. Nah, bagaimana cara mendapatkan Sn? Langkah-langkahnya adalah, pertama kita tentukan dulu besar rasionya atau R-nya. Kita gunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurangi 1. Kita masukkan nilainya, UN-nya 768, A-nya 6, kemudian R-nya yang akan kita cari, N-nya adalah 8. Ya, setelah dihitung, setelah disederhanakan dan dihitung, kita peroleh hasil R-nya adalah 2. Kemudian, barulah kita tentukan nilai Sn. Karena rasionya lebih besar dari 1, maka rumus Sn-nya adalah seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah S8 karena di sini N-nya adalah 8. Kita masukkan nilainya, A sama dengan 6, R-nya sama dengan 2, kemudian N-nya sama dengan 8. Ya, setelah dihitung, diperoleh hasil S8 sama dengan 1530. Sehingga panjang kawat mula-mula adalah 1530 cm. Ya, demikian pembahasan contoh kedua. Semoga bisa dipahami. Contoh 3. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika banyak bakteri mula-mula ada 20, diperlukan waktu T
agar bakteri tersebut menjadi 10.240. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit, berapa banyak bakteri setelah waktu T? Nah, contoh yang ketiga ini merupakan salah satu contoh soal HOTS. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita ikuti. Banyak bakteri pada pola di atas dapat kita tuliskan. Mula-mula ada 20 bakteri, kemudian membelah menjadi 2 sehingga jumlah selanjutnya adalah menjadi 40. Membelah menjadi 2 lagi menjadi 80. Dan seterusnya seperti itu. Barisan tersebut membentuk barisan geometri dengan suku pertama atau A-nya adalah 20. Lalu rasionya atau perbandingan antar suku adalah 2. Bisa kita peroleh dari U2 dibagi U1, yaitu sama dengan 2. Nah, pada pembelahan yang pertama ini, durasi waktunya adalah membelah setiap 10 menit. Jadi, untuk dapat menentukan waktu T-nya, kita harus tahu dulu berapa kali atau berapa banyak bakteri tersebut membelah. Kemudian, baru nanti kita bisa menentukan waktu T-nya ini. Maka, langkah selanjutnya kita ingin mengetahui banyaknya pembelahan atau nilai N-nya. Caranya adalah kita gunakan rumus UN, rumus suku ke N. Ya, kita masukkan dulu rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita masukkan nilainya. Suku ke N adalah 10.240. Sama dengan A-nya adalah suku pertama yaitu 20. Kemudian rasionya adalah 2, R-nya 2. Dan di sini kita akan mencari nilai N, ya. Kita sederhanakan dan seterusnya seperti ini langkah-langkahnya. Nah, diperolehlah hasil bahwa N-nya adalah 10. Karena N-nya 10, artinya terjadi pembelahan sebanyak 9 kali. Karena pada saat suku pertama belum terjadi pembelahan. Suku kedua terjadi pembelahan sebanyak 1 kali. Suku ketiga sebanyak 2 kali. Suku keempat sebanyak 3 kali. Dan seterusnya. Maka, suku ke-10 itu artinya terjadi pembelahan sebanyak 9 kali. Maka waktu yang diperlukan untuk pembelahan tersebut adalah 9 dikali 10 menit. Karena setiap kali membelah membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga waktu T yang dimaksud di sini adalah 90 menit. Nah, selanjutnya, bakteri yang sama membelah diri lagi menjadi 2 setiap 30 menit. Pertanyaannya, dalam waktu T tersebut, berapa kali atau berapa banyaknya bakteri setelah membelah sebanyak 30 menit? Nah, diketahui suku pertama tadi adalah 20, A-nya 20. Dan rasionya adalah 2, namun di sini adalah setiap 30 menit. Banyaknya pembelahan, karena tadi waktu T-nya adalah 90 menit, maka banyaknya pembelahan adalah 90 dibagi 30, artinya sebanyak 3 kali. 3 kali pembelahan artinya N sama dengan 4, atau kita ingin menentukan nilai suku keempat. Maka banyaknya bakteri setelah waktu T atau setelah 3 kali pembelahan adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Lalu kita cari nilai U4 atau suku keempat. Kita masukkan nilainya, A-nya 20, R-nya 2, dan N-nya adalah 4. Sehingga diperoleh hasil U4 sama dengan 160. Artinya, bakteri tersebut setelah waktu T akan menjadi berjumlah 160 bakteri. Demikian pembahasan soal ketiga. Kita ke contoh yang keempat atau contoh terakhir dalam pembahasan ini. Diketahui suku keempat dan ketujuh suatu barisan geometri adalah 18 dan 486. Tentukan suku kelima barisan tersebut. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada soal diketahui bahwa U4 sama dengan 18 dan U7 sama dengan 486.
yang ditanyakan adalah tentukan suku kelima atau U5. Untuk menentukan suku kelima, maka kita harus tahu dulu nilai A dan nilai R-nya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita gunakan rumus suku ke N barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Lalu, kita masukkan nilai U4. U4 artinya N-nya kita ganti dengan 4, sehingga menjadi U4 sama dengan A kali R pangkat 4 dikurangi 1. Sederhanakan menjadi A kali R pangkat 3 sama dengan 18. Karena tadi U4 sama dengan 18. Kemudian U7 kita ganti nilai N-nya dengan 7. Sehingga menjadi A kali R pangkat 7 dikurangi 1. Sama dengan A kali R pangkat 6. Sama dengan 486. Lalu, langkah selanjutnya kita tentukan nilai rasionya atau R-nya, yaitu dengan cara U7 dibagi U4. Sama dengan AR pangkat 6 dibagi AR pangkat 3. Sama dengan 486 dibagi 18. Di sini A dengan A bisa kita coret, sehingga menyisakan R pangkat 6 dibagi R pangkat 3. Itu artinya R pangkat 6 dikurangi 3. Sama dengan R pangkat 3, sama dengan 27. 27 ini dari 486 dibagi 18. R pangkat 3 sama dengan 27, sehingga R-nya adalah akar pangkat 3 dari 27, yaitu sama dengan 3. Sehingga sudah kita dapat nilai R-nya adalah 3. Selanjutnya kita tentukan nilai A. Caranya adalah dengan mensubstitusi. Kita ambil salah satu persamaan. Di sini saya ambil U4 sama dengan AR pangkat 3. Lalu substitusikan atau gantikan nilai R di sini dengan 3 karena sudah didapat R-nya adalah 3. Sehingga menjadi A kali 3 pangkat 3 sama dengan 18. A kali 27 sama dengan 18. Sehingga A-nya adalah 18 dibagi 27. Sama dengan 18 per 27. Disederhanakan menjadi 2/3. Kita sudah peroleh nilai A-nya 2/3 dan nilai R-nya adalah 3. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai suku kelima atau U5. Kita masukkan ke rumus. U5 sama dengan A kali R pangkat 5 dikurangi 1. Atau sama dengan A kali R pangkat 4. Kita masukkan A-nya 2/3 kali R-nya adalah 3 pangkat 4. Sehingga 2/3 kali 81 sama dengan 54. Jadi suku kelima barisan tersebut adalah 54. Demikian pembahasan soal yang terakhir. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.